Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Musdalifah dengan NIM 21093081101. Program studi manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penelitian dari mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Untuk memahami penelitian, maka perlu diketahui jenis-jenis penelitian. Dapat dilihat dari berbagai dasar pembagian. Yang pertama, tujuan. Adapun jenis penelitian yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu konsep atau pola, sehingga pada penelitian ini peneliti belum memiliki gambaran tentang suatu konsep. Yang kedua, penelitian pengembangan. Penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan, memperluas hasil penelitian atau teori yang telah diperoleh dari penelitian sebelumnya. Yang ketiga, penelitian verifikatif. Penelitian yang bertujuan untuk menguji kembali suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkuat atau justru menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya. Adapun yang kedua dari tujuan, yaitu penggunaan hasil. Jenis penelitian yang pertama, penelitian murni dasar for basic research. Penelitian murni atau penelitian dasar yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi atau mengembangkan sebuah teori atau penelitian sebelumnya. Yang kedua, penelitian terapan. Penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah secara praktis di lapangan. Yang ketiga, bidang ilmu. Jenis penelitian. Yang pertama, penelitian bidang sosial. Penelitian yang dilakukan pada bidang ilmu sosial yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Yang kedua, penelitian bidang eksakta. Penelitian yang dilakukan pada bidang eksakta yaitu ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang bersifat nyata dan dapat diketahui serta diselidiki berdasarkan percobaan serta dapat dibuktikan dengan pasti. Yang keempat, dimensi waktu. Jenis penelitian. Yang pertama, longitudinal time series. Penelitian yang dilakukan dengan cara pengambilan data dari waktu ke waktu dengan suatu subjek untuk menggambarkan perkembangan. Yang kedua, cross section. Penelitian yang dilakukan dengan pengambilan data pada suatu waktu dengan subjek yang berbeda untuk menggambarkan keadaan. Yang kelima, yaitu pendekatan. Jenis penelitian yang pertama, deduktif. Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada teori yang menyusun hipotesis. Yang kedua, induktif. Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada beberapa kali pengujian untuk mendapatkan pola keteraturan. Yang keenam, tingkat eksplanasi. Jenis penelitian. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antar variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian yang membandingkan dari sampel yang satu dengan sampel yang lain, baik sampel bebas maupun sampel yang berpasangan. Yang ketiga, penelitian asosiatif. Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Yang ketujuh, tempat. Dari tujuan tadi, yang ketujuh, tempat. Jenis penelitian yang pertama, penelitian perpustakaan, merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan karya tulis atau bahan perpustakaan, literatur, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang kedua, laboratorium. Penelitian yang dilakukan pada tempat tertentu atau laboratorium
Yang ketiga, penelitian lapangan. Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan sehingga diperoleh kondisi nyata yang sesungguhnya di lapangan. Bagian 8, pengendalian variabel. Jenis penelitian yang pertama, penelitian survei. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan tindakan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dengan demikian, peneliti hanya melaporkan apa yang terjadi saja. Yang kedua, penelitian eksperimental. Penelitian di mana peneliti berusaha untuk mengendalikan atau melakukan uji coba, memanipulasi terhadap variabel-variabel yang diteliti. Bagian 9, taraf penelitian. Jenis penelitian yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu objek tanpa melakukan pengujian hipotesis. Yang kedua, penelitian inferensi. Penelitian yang menggunakan penarikan kesimpulan dengan melakukan pengujian hipotesis. Bagian 10, kehadiran variabel. Jenis penelitian yang pertama, historis. Penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi pada masa lampau dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa yang diteliti. Yang kedua, ex post facto. Penelitian yang dilakukan dengan meneliti peristiwa yang dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, penelitian eksperimen. Penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian serta melakukan kontrol terhadap variabel lain secara ketat. Bagian 11, analisis data. Jenis penelitian. Yang pertama, penelitian kuantitatif. Penelitian yang didasarkan pada data kuantitatif di mana data adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Yang kedua, penelitian kualitatif. Penelitian yang didasarkan pada data kualitatif di mana data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan sehingga hanya berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang jenis-jenis penelitian. Terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.